Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tayangan di mana di salah satu gereja yang ada di Bandung, yaitu gereja GPDI, ketika saudara kita umat Kristiani di sana mau melakukan ibadah malam Paskah, ya, menjelang Paskah besoknya, ya, mereka dihadang oleh satpam komplek, ya, di mana gereja tersebut masuk dalam wilayah komplek, dan satpam ini melarang dua orang ibu-ibu ini untuk beribadah ke dalam gereja. Ya, menurut informasi dalam tayangan tersebut bahwa satpam ini juga mendapat perintah dari Pak RW. Jadi sebelum kita menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk menekan tombol di bawah ini, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada siapapun biar channel ini bisa berkembang dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Selamat malam Indonesia. Saya sedang ada di rumah doa GPDI Bumi Adipura karena saya harus mendampingi gereja ini karena rupanya hari ini jalan masuk ke gereja atau ke rumah doa ini beberapa anggota jemaat yang mau berdoa di sini itu dilarang oleh satpam. Nah, ini ada ibu siapa, Bu? Sinaga. Ibu Sinaga, gimana Bu? Coba cerita dulu tadi waktu Ibu mau masuk komplek ini gimana Bu? Tadi kami masuk ke dalam, kita naik motor, di stop di satpam, katanya nggak boleh masuk ke dalam, katanya ada yang mau di sini. Jadi katanya Pak RW yang suruh satpam tidak membolehkan siapa yang mau beribadah ke rumah ibadah. Gitu ya. Jadi Pak RW yang suruh ya. Pak RW katanya yang Ibu suruh Sinaga ya. Selain Ibu Sinaga siapa lagi Bu? Yang ibu ya. Oke, ini ada ibu lagi selain Ibu Sinaga. Tadi waktu masuk bagaimana Bu? Waktu masuk komplek? Saya dilarang. Ibu Mana siapa? Ibu Sembiring. Iya, Ibu Sembiring gimana? Mau ibadah nggak boleh ibadah kan, ini cina kata Pak RW, kata saya kenapa nggak boleh, saya tanya dulu Bapak gembala saya, ya nggak boleh, diantar aja lah dulu, nanti salah sama saya ngikutin petugas aja katanya gitu. Ya, jadi memang Bapak Ibu hari ini ibadah Jumat Agung di rumah doa GPDI Bumi Adipura Gede Bage, Kota Bandung. Anggota jemaat yang mau ikut berdoa itu dihalang-halangi di pos satpam waktu mau masuk lokasi. Ya, ayo kita doakan supaya semua bisa tetap berjalan bersama KNC. Terima kasih, selamat malam. Nah, tadi kita telah melihat tayangannya, dan saudara semua, ini sangat miris sekali ya. Karena ini sudah beberapa kali terjadi dan bahkan berulang-ulang, hampir tiap tahun terjadi ini, ya. Bukan hanya di daerah perkotaan saja, bahkan di pelosok-pelosok juga ada sebagian hal-hal ini yang seperti ini terjadi, dan ini sangat menyakiti hati kita sebenarnya, dan sangat menyayat hati kita sebenarnya, saudara. Tapi apa boleh buatlah ya, kita di Indonesia ini adalah kaum minoritas ya. Mungkin adalah mereka mayoritas, ya mungkin mereka bisa berbuat apa saja terhadap kita. Tapi saya tidak paham sebenarnya, saudara ya, apa maksud dan tujuan orang ini melakukan hal-hal demikian ya. Saya tidak tahu apakah di dalam ajaran orang ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Sebagai umat Kristen ya, saya melihat ajaran yang kita imani bahwa hal-hal yang semacam ini tidak perlu dilakukan. Bahkan kita di dalam iman Kristen kita diajarkan untuk saling mengasihi, bebas memeluk agama apapun ya. Karena di Indonesia ini ya bukan negara Islam sebenarnya ya, bukan negara satu golongan apapun atau ada negara satu agama tertentu, tidak ya.
Tidak, saudara ya. Jadi seakan-akan kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti ini, seakan-akan kebebasan kita untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan kita, ya, seakan-akan kita dibatasi oleh hal-hal yang semacam ini. Ya. Jadi harapan kita, saudara, kepada pemerintah ke depannya, termasuk ini Menteri Agama, untuk menindaklah, ya, untuk menindak siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan intoleran seperti ini, ya. Dan kalau misalnya hal-hal yang semacam ini atau peristiwa yang semacam ini terus terjadi, ya, saya pastikan bahwa Indonesia ini tidak akan damai, tidak akan tentram, ya. Bisa saja terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan, bisa saja terjadi peperangan, ya, antar umat beragama, karena ini eh, sangat-sangat sulit sebenarnya kita terima hal semacam ini, ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa ini sudah di luar batas, tapi apa boleh buat, ya? Apa boleh buat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni, bahkan ajaran Yesus itu maju selangkah, ya, kasihilah musuhmu, ya. Jadi harapan kita uh, ke depannya biar oknum-oknum yang seperti ini cepat dibasmi oleh pemerintah, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Mudah-mudahan, ya, keluhan-keluhan kita sebagai kaum minoritas di negeri ini bisa cepat ditindaklanjutin oleh Pak Presiden Joko Widodo. Jadi saudara semua, kita marilah kita berdoalah untuk bangsa ini, untuk umat Kristen, ya, dimanapun pada hari ini di seluruh dunia. Marilah kita berdoa, marilah kita saling mendoakan untuk tetap di dalam perlindungan Tuhan. Jadi saudara semua, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan kehidupan saya juga. Jadi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol di bawah ini supaya channel ini boleh berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain.